Halo teman-teman, kembali bersama channel Mengerti Fisika. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang energi dan daya listrik. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Oke, kita langsung saja. Soalnya seperti ini. Elemen pemanas sebuah kompor listrik 110 volt mempunyai hambatan 20 ohm. Jika kompor itu digunakan untuk memanaskan 1 kg air bersuhu 10 derajat Celcius selama 10 menit dan dipasang pada tegangan 110 volt, maka suhu akhir dari air itu adalah berapa, katanya gitu ya. Nah, di sini diberitahu bahwasanya kalori jenis air itu 4200 joule kilogram 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Oke teman-teman. Nah, satuannya dia minta dalam derajat Celcius. Oke teman-teman. Nah, di sini kita tawarkan dulu ya beberapa variabel-variabel yang diketahui di soal. Oke, yang pertama tegangan 110 volt. Lalu hambatan peralatan itu ya 120 ohm. Kemudian massa airnya 1 kg, lalu suhu awal air itu adalah 10 derajat. Lalu kalori jenisnya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kemudian di sini durasi waktu pemanasan itu adalah 10 menit ya. Berarti kalau diubah ke dalam sekon itu adalah 600 sekon ya. Karena 1 menit itu 60 sekon. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa suhu akhirnya? Artinya suhunya menjadi berapa? Nah, ini di sini sudah pasti bahwasanya suhunya itu akan semakin naik ya. Gitu ya. Berarti makin besar dari 10 derajat Celcius. Oke, teman-teman. Nah, di sini yang perlu dicatat, yang perlu diingat, teman-teman. Teman-teman harus perhatikan di sini bahwasanya tegangan sumbernya 110 volt dan tegangan peralatan 110 volt. Pastikan ini sudah sama. Nanti kalau belum sama, maka penyelesaiannya agak beda sedikit. Oke, teman-teman. Nah, kita ketahui bahwasanya di sini berlaku yang namanya hukum kekayaan energi, begitu ya. Tapi ini ada kaitannya dengan yang namanya energi listrik, gitu teman-teman ya. Nah, materi pokok kita itulah tentang energi, kan begitu, energi listrik ya. Oke, sebelumnya sudah kita pahami bahwasanya energi listrik ini persamaannya itu adalah gini, tegangan, arus, dan waktu, gitu ya. Jadi artinya begini ya, biar supaya lebih mudah mengingatnya teman-teman, bahwasanya ketika untuk energi listrik ya, ketika teman-teman berenergi, maka teman-teman dalam kondisi fit gitu ya, VIT, tegangan, arus, dan waktu. Nah, kemudian di sini energi kalor. Nah, kenapa energi kalor? Karena begini ya, energi listrik itu akan diubah menjadi energi kalor. Ya, hukum kekayaan energi itu kan sebelum sama dengan sesudah, atau begini teman-teman, energi yang diterima sama dengan energi yang diberikan, begitu ya. Ya, siapa yang memberikan energi yaitu jelas adalah listrik, siapa yang menerima itu adalah konsep dari kalor, gitu ya. Kalor MC delta T. Nah, di sini energi kalor ini sebenarnya teman-teman ini bisa ada dua karakter ya. Yang pertama itu adalah MC delta T. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menaikkan suhu. Kemudian satu lagi nanti ada M dikali kalor laten ya, M dikali K gitu ya. Kalor laten itu bisa kalor lebur dan kalor uap. Nah, gitu teman-teman. Nah, di kasus soal ini ya, air itu hanya mengalami perubahan suhu, bukan mengalami perubahan wujud gitu ya. Jadi energi kalornya yang terpakai adalah MC delta T, di mana dia hanya mengalami perubahan suhu. Oke teman-teman. Pertanyaannya tadi adalah suhu akhir. Berarti suhu akhir itu di perubahan suhu ini, delta T ini. Nah, nanti kita cari delta T ini, baru setelah dapat delta T, lalu kita kurangkan nanti dengan suhu awalnya nih, kan gitu. Dijumlah ya, dijumlah. Oke. Nah, kita mulai teman-teman. Nah, di sini kan di soal dia tidak tawarkan bahwasanya soal ini tidak menawarkan arus, tetapi soal ini menawarkan hambatan R gitu ya. Sementara persamaan awalnya tadi apa? V kali I kali T. Nah, V oke, diketahui di soal, T diketahui di soal, M-nya juga, C-nya juga. Nah, delta T ini nanti yang mau kita cari ya. Nah, di sini hanya I.
Berarti ini bisa kita ubah persamaannya dari hukum Ohm itu ya. V sama dengan I kali R. Berarti kalau V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V per R. Begitu teman-teman ya. Artinya kita rekayasa I ini menjadi V per R. Supaya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, maka ini persamaannya, ini kan V, ini V bisa menjadi, kita rubah persamaannya menjadi V kuadrat gitu ya. Nah, kita kan mau mencari delta T, berarti kita ubah persamaannya ini menjadi gini. V kali V tadi V kuadrat, ini kali T, tetap T-nya, MC-nya kita pindah ke bawah, ya, kita kali silang ya. Seberang menjadi R dikali M dikali C gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah dapat persamaan ini teman-teman, maka teman-teman tinggal memasukkan angka-angkanya ya gitu ya. Nah, di sini V-nya 110. Nah, di sini saya pecahkan 110-nya saya pisahkan. Ya, teman-teman sebenarnya bisa saja 110 kuadrat gitu. Tetapi ini 110 supaya teman-teman mudah dalam perhitungan begitu ya. Nah, di sini 600, oke. Ini 200, langsung kita coret aja ya. 600 dengan 4200 ini bisa disederhanakan menjadi 7 ya. Oke. Kemudian ini 0 ya, sederhanakan aja bisa menjadi habis nolnya ya. Kemudian setelah ini teman-teman, saya kira teman-teman sudah bisa nanti menghitungnya ya. 110 kali 11 dibagi dengan ini, di sini sisanya 2, di sini sisanya 7, berarti 7 kali 2 ya, 14. Maka nanti teman-teman bisa hitung hasilnya sendiri. Menjadi delta T-nya itu, perubahan suhunya itu adalah 86,4 derajat Celcius. Oke teman-teman ya. Jadi perubahan suhunya 86,4 derajat Celcius selama 10 menit. Itu perubahan suhunya. Berarti suhu akhirnya adalah ya, kalau perubahannya 86,4, awalnya 10 ya teman-teman tinggal jumlahkan saja begitu ya. Atau kalau secara matematis bisa menjadi gini, TA kurang T0 kan gitu ya. Itu kan perubahan suhu ya. Perubahan suhu berarti suhu akhir dikurang suhu awal ya, sama dengan 86,4 derajat Celcius. T0-nya teman-teman tinggal masukkan saja nilainya menjadi 10 derajat Celcius gitu ya. Ini 86,4 derajat Celcius, maka suhu akhirnya menjadi 96,4 derajat Celcius. Oke. Maka dengan seperti ini jawabannya itu adalah dodol ya teman-teman ya. Ini dodol ya. 96,4 derajat Celcius. Oke teman-teman. Bagaimana, mudah kan? Oke, saya kira latihan kali ini sangat mudah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semakin mengerti dan mudah-mudahan video ini juga bermanfaat. Oke teman-teman, saya sudahi video ini sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi di latihan soal yang berikutnya. Oke teman-teman. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat berlatih dan terus berlatih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.